Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu kata kunci dari peristiwa Kristus mati di atas kayu salib itu adalah ketaatan mutlak. Saudara, biarlah kita yang setiap hari memandang kepada Kristus yang mati bagi kita. Saudara, biarlah terpatri dalam hati kita ketaatan mutlak kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, perkataan yang begitu sederhana keluar dari mulut Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita membaca hari ini, kita merasa hal yang mudah. Namun apakah benar hal itu mudah? Saudara, pertanyaannya yang sering kali kita pikirkan, bukankah Tuhan Yesus sudah tahu? Bukankah Tuhan Yesus tahu bahwa Ia akan bangkit? Bukankah Dia adalah Tuhan? Dengan semuanya itu, kita berpikir seharusnya hal ini dapat mudah Dia lalui, yaitu peristiwa salib itu tentunya. Namun kenyataannya bahwa adalah Yesus memang adalah Tuhan dan itu benar. Namun saat Tuhan Yesus menanggung dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, kita tidak boleh lupa. Dia adalah seorang manusia yang sama dengan kita. Hanya Dia tidak berbuat dosa. Artinya, saudara, Ia memiliki persepsi yang sama dengan kita. Maupun dengan para prajurit-prajurit Romawi, bahwa terpidana salib itu akan menghadapi kengerian yang menyakitkan. Apakah mudah? Saudara, sangat sulit dan sangat mengerikan. Meski Ia tahu bahwa Ia pasti bangkit dari antara orang mati, namun Ia harus melalui salib itu terlebih dahulu. Menyerahkan nyawa adalah pemberian yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dan pemberian itu hanya dapat dilakukan satu kali. Ingatkah saudara bahwa Tuhan mau bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan segenap jiwa kita. Ketika engkau dan saya merenungkan, bagaimanakah Kristus mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya. Saudara, ketika kita menginsafi akan kasih Kristus, maka saudara, sepatutnya lah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan segenap jiwa kita. Saudara, itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita membaca Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Bukan satu kali saja. Ia memiliki kebiasaan berdoa di tempat ini. Namun, dalam kisah yang kita baca hari ini adalah doa Tuhan Yesus sehari sebelum Ia disalibkan. Saudara, berdoa merupakan hal yang sangat berharga. Berdoa adalah hal yang sangat penting
Namun kapankah dalam doa-doa kita mengekspresikan bagaimanakah iman kita sesungguhnya kepada Tuhan? Yaitu saat kita dalam keadaan terjepit, bukan? Saudara, Tuhan Yesus tidak dalam keadaan terjepit karena ia telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Namun apa yang Tuhan Yesus hadapi adalah sebuah kengerian kenyataan daripada salib itu. Saudara, dari sini kita belajar sebenarnya seperti apa sih seorang yang berdoa itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, ketaatan kepada Bapa di surga itu mengatasi pahitnya kenyataan yang harus dialami. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, ketika kita merenungkan kisah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani atau di Bukit Zaitun ini dengan doa-doa yang dia panjatkan, apakah kesan saudara? Apakah kehendak Tuhan Yesus berbeda dengan kehendak Bapa yang terekspresi dalam doanya? Ataukah kehendak Tuhan Yesus sama dengan kehendak Bapa? Saudara, kehendak Tuhan Yesus sama dengan kehendak Bapa. Saudara, apa yang terekspresi dalam doa Tuhan Yesus adalah kenyataan pahit yang harus dia pikul. Dan itu adalah fakta yang nyata di hadapan Tuhan Yesus sebagai manusia. Namun saudara, melalui doanya, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ketaatannya kepada Bapa itu adalah merupakan juga kehendak Dia. Saudara, di dalam doa Tuhan Yesus, ada dua fakta yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Yang pertama, betapa ngerinya cawan yang harus dia minum. Dan saudara, Tuhan Yesus mengakui itu. Itu begitu ngeri. Namun fakta yang kedua, Tuhan Yesus, dia adalah Mesias yang taat sepenuhnya kepada Bapa. Sehingga saudara-saudara, melalui doa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita, sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa ketaatan kepada Bapa di surga haruslah di atas seluruh kenyataan, kepahitan, penderitaan, kesulitan, tantangan di dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun penderitaannya, betapapun mengerikannya, saudara, Tuhan Yesus mau beritahukan kepada kita bahwa ketaatan kepada Bapa di surga itu di atas segala-galanya. Dan Tuhan Yesus, dia sudah melakukannya. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa di dalam kesadaran akan kenyataan yang harus dihadapi. Tetapi saudara, kenyataan itu bukanlah segala-galanya di dalam permohonan doanya. Tetapi yang menjadi segala-galanya di dalam permohonan doanya adalah bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Yang kedua, saudara, awal kejatuhan kita ke dalam pencobaan adalah ketika kita hidup tidak mendekat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 orang murid mendapat kesempatan diajak Yesus secara khusus untuk berdoa di Bukit Zaitun atau di Taman Getsemani. Namun saudara, Alkitab mencatat mereka itu tidur karena mereka berduka cita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berdoa, tapi ketika muridnya tidur, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara,
Dari manakah awal kejatuhan kita ke dalam pencobaan? Saudara, dari firman Tuhan Yesus, kita mengetahui, yaitu ketika kita hidup tidak mendekat kepada Tuhan. Saudara, pencobaan demi pencobaan itu adalah hal yang niscaya dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang steril daripada pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan ini. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, satu rahasia yang sangat penting bagi kita bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak akan menjatuhkan kita selama kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi saudara, ketika hidup kita mulai menjauh daripada Tuhan, saudara, engkau akan mendapati tanda-tanda engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena ketika kita mendekat kepada Dia, Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia akan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita jalan keluar ketika kita menghadapi pencobaan itu. Tetapi saudara, jikalau engkau dan saya menjauh daripada Tuhan, engkau tidak ada kekuatan dengan dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkata di dalam bagian lain, tubuh itu lemah atau daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Saudara, kita tidak ada kekuatan menghadapi pencobaan itu dengan daging kita. Tetapi saudara, kita akan mendapat kekuatan yang sangat besar, yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan di dalam doa kita. Bukan saja itu saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, kita bisa pada titik kita tidak ada jalan keluar. Sehingga kita mencari jalan kita sendiri, bagaikan domba-domba yang sesat itu. Dan saudara, kita terprosok di dalamnya dan dijerat oleh kesalahan-kesalahan kita. Saudara, ketika kita mendekat kepada Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan, Dia akan membuka jalan bagi engkau dan saya, supaya engkau dan saya sanggup menanggung pencobaan itu dengan penuh kemenangan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar sebagaimana Tuhan Yesus. Dia bukan hanya satu kali berdoa di Bukit Zaitun, tetapi Dia berdoa di sana sudah berkali-kali. Saudara, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Karena saudara, ketika engkau berdoa, saudara menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang sanggup kita hidupi dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, mengasihi Tuhan, dan menampakkan kesaksian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memeteraikan firman dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.